Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. Pria berambut merah ini harus aku apakan, ucap sang direktur. Lalu direktur pun bertanya kepada Johan, siapa kau? Salah satu penjaga pun berkata, direktur orang ini membawa pistol. Direktur pun terkejut, penjaga itu berkata pistolnya bagus. Bahkan ada peredamnya, Johan pun cuma diam. Direktur itu bertanya kepada Johan kenapa tidak melawan. Johan pun menjawab, ada lebih dari 50 orang anak buahmu dan aku cuma punya 36 peluru. Direktur itu bertanya lagi bagaimana jika kau punya lebih dari 50 peluru. Johan menjawab, aku akan memburu mereka satu persatu sampai musuhku habis. Direktur itu pun tertawa, kalau begitu kau yang mati. Anak buahku punya senapan, lagi pula dari mana kau mendapatkan pistol ini ucap direktur. Johan menjawab, ada toko senapan di dekat stasiun Bucheon. Direktur itu bertanya lagi, apa masih ada senapan lain di sana? Sudah 3 hari sejak aku ke sana jadi kayaknya udah enggak ada orang di sana. Aku cukup yakin masih ada banyak senapan yang tersisa di sana, ucap Johan. Namun sang direktur pun merasa janggal, karena Johan terlalu jujur, dan tidak takut kepadanya. Aku harusnya tidak mempercayainya dengan mudah. Tapi dia bisa melewati zombie-zombie itu, percuma kalau aku membunuhnya, ucap sang direktur. Direktur pun memberi kesempatan kepada Johan, untuk bekerja padanya. Johan pun berkata, setidaknya beri aku beberapa anak buahmu. Anak buah sang direktur pun memperlihatkan ekspresi tidak mau. Direktur pun tertawa lepas dan berkata, kau bajingan songong yang mengejutkan. Johan berkata lagi, jika kau memberikanku anak buah, aku akan menjamin kinerjaku. Sang direktur pun berkata sambil ketawa. Enggak, aku akan mengirim yang lain lebih dulu, aku harus mengecek kebenaran dari kata-katamu. Kalau kau merencanakan sesuatu, aku akan membunuhmu kau mengerti. Johan pun menjawab, jangan khawatir aku orang yang jujur. Sambil bergumam dalam pikirannya, aku berencana kabur pada kesempatan pertama. Tapi direktur susah buat dikelabui, lokasi toko senapannya benar adanya. Tapi tidak ada senapan yang tersisa, itu sudah 3 bulan. Bagaimanapun tidak ada senapan yang tersisa di toko itu. Mereka tidak bisa menyalahkanku, aku akan kembali nanti. Sang direktur pun memberikan perintah kau tetap di sini. Dan sisanya bawa senapan lalu ikuti aku, pengawal pun menjawab. Apa kami harus memanggil orang-orang yang lagi bertugas? Sang direktur berkata tidak usah, biarkan mereka berjaga. Mereka pun pergi menuju toko senapan, Swepier pun tersenyum. Dan berkata kau mau apa di tempat ini? Johan pun menjawab. Diamlah, coba baca situasi, penjaga pun meminta mereka untuk diam. Tiba-tiba penjaga itu kebelet kolai, Johan tidak tinggal diam. Johan pun berusaha untuk kabur, Swepier pun berkata. Hah, kau ngapain? Johan pun akhirnya lepas dari ikatan itu. Dan berkata, di dunia ini tidak ada yang menakutkan lagi. Tiba-tiba penjaga itu membuka pintu, dan Johan menunggu di atap bergelantungan. Dan diterjang Johan ke arah penjaga itu, lalu Johan pun mencekeknya menggunakan benang. Dan dibanting Johan sampai mati, Swepier pun bertanya apa kau perlu membunuh dia. Johan mengambil HT, dan berkata, aku menganggapnya pertahanan diri. Saat dia menyentuh tubuhku, Swepier pun berkata, tunggu. Terus bagaimana aku? Jangan tinggalin aku di sini, kenapa aku harus membantumu ucap Johan. Swepier berkata, kenapa kau selalu dingin, tolong bantu aku. Bang, Dede ketakutan, direktur pun sudah tiba di toko senapan. Salah satu penjaga berkata, direktur, nggak ada senapan apapun yang tersisa di sini ya kan? Direktur menjawab, gua udah tahu Inu, dan kita diperlihat percakapan Swepier dan Johan. Johan berkata, kenapa kau terpukau sekali baru pertama kali lihat orang kabur? Swepier pun berkata, aku nggak ngira kalau seseorang akan mempersiapkan sesuatu semacam itu. Scan pun beralih lagi, penjaga itu pun berkata, 2 orang mati karena datang ke sini. Aku bertanya-tanya apa seseorang mencurinya, lalu sang direktur pun mengusap meja dengan tangannya. Tempat ini sudah lama ditinggalkan, dan sang direktur teringat percakapannya dengan Johan. Dan bergumam dia membohongiku, dan direktur pun mengamuk. Dan menghancurkan meja, bergumam, orang macam apa yang harus aku hadapi. Direktur pun menghubungi penjaga yang lagi bertugas.
Hei, semua baik-baik saja dengan dua penyusup itu? Tidak ada jawaban sama sekali. Direktur pun mengulanginya, bertanya bagaimana kondisi di sana. Dan ada yang menjawab tidak ada masalah Pak. Direktur pun merasa ada yang janggal. Ada sesuatu yang terjadi, kami harus kembali, dan direktur pun memerintahkan untuk kembali. Setibanya di sana, penjaga pun mengumumkan direktur memerintahkan kita. Dan tiba di ruang Yohan disekap tadi, salah satu penjaga berkata, ada bekas jeratan di lehernya. Direktur bergumam, leher terjerat dan patah tulang. Ini bukan kerjaan seorang amatir. Sang direktur pun teringat ketika dia menghubungi penjaga yang bertugas. Dan berkata, dia mau apa? Mungkin dia kemari untuk mencari seseorang. Lagi pula tawanan dijaga oleh Sin, dia juga memegang senapan. Yang berarti tidak ada yang bisa melawannya dengan tangan kosong. Direktur pun menghubungi Sin, Sin kau dengar aku? Sin menjawab, ya direktur. Direktur bertanya, apa terjadi sesuatu di sini? Sin menjawab, aman-aman saja, apa terjadi masalah? Direktur menjawab, ada penyusup yang kabur, dia mungkin menuju ke arahmu. Aku akan kirim beberapa orang untuk membantumu, direktur bergumam lagi. Jadi kau belum dapat yang kau mau, dan ada yang menjawab di hati. Direktur, si brengsek ada di atap, direktur pun kesal. Siapa sebenarnya kau brengsek, dan tidak ada yang menjawab. Lalu direktur pun menghancurkan HT itu, direktur memanggil Pak Kim. Dan memberi perintah, bawa 5 atau orang dan bantu para pengawal. Sisanya ikuti aku, kita akan ke atas atap. Setibanya di atas atap mereka tidak menemukan siapapun. Direktur bergumam, seseorang meninggalkan HT, tapi tidak ada orang selain kami. HT itu pun bersuara, salah satu penjaga mendekati HT itu dan mengambilnya. Penjaga itu berteriak, hei Lu Inu, begitu kami mendapatkanmu. Kau bakal mati. Tiba-tiba penjaga itu pun mati karena kapak yang dilempar seseorang menancap di kepala penjaga yang berteriak. Salah satu penjaga berkata di atas atap, ternyata yang melempar kapak itu adalah Yohan. Yohan pun melempar kapak lagi, untuk mengurangi jumlah mereka. Salah satu penjaga yang memegang busur Yohan berkata, beruntung kau brengsek. Yohan pun melompat ke bawah. Dan berlindung di tumpukan karung semen, ayo kepung dia. Kau tidak bisa kabur, ucap penjaga yang mengejar. Lalu Yohan mengambil kapak dan melemparkannya lagi. Yohan pun menargetkan lemparannya ke arah penjaga yang memegang busurnya. Dan busurnya pun jatuh. Yohan berkata, balikin punyaku. Sambil lompat dengan ancang-ancang rider kick, dan mengenai salah satu penjaga hingga terpental. Yohan mengambil pisau dan berkata, ayo sini gelut. Yohan pun dikepung lagi. Lalu Yohan menyerang para penjaga tersebut. Tiba-tiba dari belakang ada yang mau nyerang, lalu diserang Yohan lagi. Si direktur pun mengacungkan pistolnya ke arah Yohan. Namun sang direktur tidak bisa melihat karena Yohan dikepung. Yohan pun membanting penjaga yang ada di dekatnya sampai terpental. Lalu Yohan melihat ke arah senapan, yang terletak dekat dengan penjaga yang mati tertancap kapak. Dan mengambilnya, dan menodongkan senapan ke arah lawan. Penjaga itu pun berkata, tunggu, lalu Yohan menembaki penjaga-penjaga tersebut. Direktur pun terkejut melihat aksi Yohan, dan direktur pun menarik anak buahnya. Agar dia bisa berlindung dari tembakan Yohan, namun direktur kena tembak di kakinya. Dan direktur itu kabur, Yohan pun menyumpah goblok kek. Malam pun tiba, Yohan pun akhirnya bernafas lega, ya sepertinya senjataku mulai enggak cukup di belakang. Dan Yohan bergumam, gangster ini berubah jadi lebih bego dan naif. Orang itu mati demi kau, segala yang bisa kau lakukan cuma kabur dariku. Lalu Yohan teringat scan masa lalu penjaga yang dia lawan. Dan bergumam total kematiannya sekitar 20 orang, ternyata ada yang masih hidup. Yohan pun tanpa belas kasih langsung membunuhnya, tiba-tiba Yohan merasakan sesuatu yang berbahaya. Bergumam apain, lalu Yohan melihat ke arah bawah, ternyata banyak zombie yang berkumpul dan bersuara. Yohan terkejut, dan bergumam, ini gelombang zombie. Dan Yohan mencari mutannya, gelap sekali di bawah. Aku enggak bisa melihat dengan jelas, targetnya adalah mall, ucap Yohan. Berjuang dan berdoa, kemana rute larinya, ada total 8 pintu keluar di sini. Departemen store, dan mall sebagai satu bangunan terhubung. Dia sudah terluka, aku ikuti saja jejak bekas darahnya ini. Tapi dia sepertinya sejenis orang yang gigih seperti kecoa. Dan akan muncul kembali pada saat terburuk, para penjaga pun mulai diserang gelombang zombie. Yohan pun mencari jejak darah direktur, jejak darahnya menuntun menuju lantai 2.
Yohan pun terhenti di sebuah pintu dengan gagang yang berlumuran darah, dan Yohan menendang pintu itu. Cerita pun berakhir. Apakah Yohan bisa kabur dari gelombang zombie atau tidak? Kita nantikan alur cerita selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment and subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Jika ada saran untuk membawa cerita manhwa yang lain, komen di bawah. Oke, terima kasih.